Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Taharah, masuk dalam adab qada'il hajah. Adab ketika seseorang menunaikan hajat. Hadis yang pertama dibawakan hadis yang Anas. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala wa doa khatamahu ahrajahul arba'ah wa huwa ma'lul. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk khala. Khala itu tempat untuk menunaikan hajat. Bisa WC, jamban, toilet, itu namanya khala. Maka beliau melepaskan cincinnya. Jamaah hormati, hadis ini riwayat Imam yang 4. Ya, sanad hadisnya itu hasan. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran. Pertama, Rasul kalau masuk kamar mandi atau WC, cincinnya dilepas. Kenapa cincinnya dilepas? Karena cincin Nabi itu maktubun alaihi Muhammadur Rasulullah. Tertulis, jadi kayak akik itu, tapi di matanya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Yang itu biasanya dipakai untuk stempel. Jadi misalkan surat penting itu nanti stempelnya dengan cincin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah itu kalimat agung. Makanya beliau ketika masuk WC itu cincinnya dilepas. Ini saudara yang saya hormati, fikih yang pertama. Kemudian yang kedua, dibenci seseorang masuk kamar mandi atau tempat yang dipakai untuk menunaikan hajat, di situ ada sesuatu yang ditulis dzikir kepada Allah atau nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan baju. Kadang ada tulisan di situ ada unsur dzikir. Ada unsur dzikir. Ini nggak boleh dibawa masuk kamar mandi. Makanya kadang ada sebagian orang bergampangan. Topinya tulisi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
rompinya tulisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi? Ya. Lah kalau seperti itu dipakai masuk kamar mandi, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Makanya termasuk tulisan-tulisan yang seperti itu dihindari. Kenapa? Karena kurang pemuliaan kepada zikrullah. Coba kalau orang punya rompi tulisannya 2 kalimat syahadah. Nanti kalau rompi ini reget, gimana nyucinya? Apakah sendiri dia cuci? Campur dengan kotoran yang lain. Ada pakaian dalam, najis, campur di situ. Kurang pemuliaan kepada sesuatu yang ada unsur zikrullah. Ini fikih yang kedua. Jadi dibenci seseorang masuk kamar mandi, kemudian membawa sesuatu yang tertulis padanya zikrullah. Kemudian yang ketiga, jamaah hormati, tapi kalau khawatir tercuri atau lupa, ya, kalau cincin Nabi kan terbuat dari perak. Perak itu lumayan itu. Ya, lumayan. Saya dulu bikin cincin dari perak, cuman bahannya tok itu biasa itu sudah 70.000 waktu itu. Lah kalau itu akik sing gede itu dari perak kan mahal sekali. Lumayan mahal, karena kalau laki-laki dari emas tidak diperbolehkan. Kalau misalkan khawatir nanti dicuri atau khawatir nanti lupa, itu diperbolehkan dibawa tapi disembunyikan. Misal, cincinnya dari perak ada tulisan yang di situ ada unsur dzikir. Ada unsur dzikir. Misalkan namanya siapa? Namanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada Abdullah. Cincinnya ada mata berukir, ada tulisan nama Abdullah. Kalau ditinggal di luar, khawatir hilang. Buntel kain yang rapat dibawa masuk boleh. Itu kalau memang kondisinya sekali lagi lihajatin, karena kebutuhan. Karena nanti ada kaidah annal karohata tazulu ma'al hajah. Sesuatu yang dibenci itu hilang karena ada sebab kebutuhan. Nanti kalau kaidah yang lain, la wajibah ma'a ajzin wala muharrama ma'a daruratin. Nggak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu, nggak ada yang diharamkan bagi orang yang dalam kondisi darurat. Ini fikih yang ketiga dari hadis. Iya. Kemudian yang keempat, wajib mengagungkan nama Allah, zikir kepada Allah, dijauhkan dari, saudara yang saya hormati, menjadikan kesuciannya itu rusak, kemuliaannya itu rusak. Makanya tadi kita sampaikan, topi dikasih kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya ketika nyuci, itu kemuliaannya menjadi tidak diperoleh. Tadi kita kasih contoh, topi ini tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nyuci ini campur pakaian dalam. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Lah semua kalimat-kalimat yang di situ ada kemuliaan, itu jangan sampai nanti menjadikan kotor. Dulu sempat rame itu demo nggawa gendera la ilaha illallah, tapi gendera la ilaha illallah ya, ketika duduk dinggo lemek lingguh. Ya itu tidak diperbolehkan. Nah, termasuk tulisan-tulisan, kapan ini saya lihat di masjid, samping masjid itu ada dinding tulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena kotor apa enggak? Kena kotor. Kena kotor, termasuk padanya mobil. Iya, termasuk padanya kendaraan, apapun. Kalau di situ nanti menyebabkan tidak dimuliakan, maka dihindari. Maka dihindari. Dan ternyata nggak ada teladan salaf. Salaf itu misalkan nulis ayat hadis, ya dalam mobilnya atau dalam kendaraannya atau dalam pakaiannya, nggak ada. Yang saya pernah dapatkan penjelasan itu ada kalau sesuatu yang bersifat penyemangat. Penyemangat itu misalkan motornya dikasih tulisan jujur mujur, bukan mujur ngalor, untung maksudnya lah. Ya,
Bukan mujur ngalor, tapi untung. Orang yang jujur nanti akan mendapatkan keberuntungan. Penyemangat untuk menjadi orang yang baik. Ada. Tapi kalau ayat atau hadis, tidak ada. Tidak ada. Ini wallahu ta'ala alam. Jadi, wajib bagi kita untuk mengagungkan sesuatu yang ada di zikir pada Allah. Makanya, hindari semua perkara yang mengotori kesucian dan kemuliaannya. Contoh mushaf. Ya, dibiasakan kalau naruh mushaf itu yang di atas. Di atas. Jangan ditaruh di bawah. Tapi kadang perkara seperti ini banyak nggak paham. Dulu ada seorang ustadz sama ustadzah itu ngisi nganggo laptop. Jadi bukan pakai kitab, pakai laptop. Mushaf Quran itu deleh ngisor gini, dure kok laptop. Lu ini kan jenenge nggak paham itu. Seakan-akan mushaf itu kurang mulia dibandingkan dengan laptop dia. Ini hati-hati ini. Ini mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau di rumah ada mushaf. Ada mushaf, kemudian sudah tidak terpakai. Itu bakar, ditunggu sampai habis. Ya, kalau enggak dikubur di tanah yang bersih. Ini termasuk bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Wallahu ta'ala alam. Yang kelima, tadi disampaikan dibenci. Masuk kamar mandi dengan membawa sesuatu yang di situ ada dzikrullah dengan lafadz karohah. Kenapa kok karohah? Kok enggak tahrim? Karena Nabi semata meninggalkan secara perbuatan. Nabi meninggalkan secara perbuatan. Makanya hukumnya hukum tingkatan dibenci. Pelajaran tambahannya. Jamaah hormati, kalau cincin bertuliskan Muhammad Rasulullah nggak boleh. Kata Syekh Abdullah Bassam, mushaf itu haram dibawa ke tempat yang kotor. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, ini mushaf. Kalau tadi sesuatu yang ada unsur dzikir, ulama masih mengatakan boleh, misalkan cincin. Cincinnya ada nama dia. Namanya siapa? Abdullah. Itu boleh dia bungkus, setelah tersembunyi, bawa ke kamar mandi. Tapi kalau mushaf, itu Syekh Abdullah Bassam, itu sangat tinggi kedudukannya, tidak tertandingi. Maka dibungkus nggak boleh. Bawa masuk kamar mandi. Ya, terus gimana? Ya kalau mushaf di luar aja. Di luar aja. Ini penjelasan penulis. Karena innahu laqur'anun karim, Qur'anun majid, innahu lakitabun aziz. Ya, dzikrun mubarak. Penamanya dalam Quran itu sesungguhnya Quran yang mulia. Quran yang agung. Kitab yang aziz, yang maha agung. Ya, satu kitab yang diberkahi. Ini tambahannya. Kemudian tambahannya, boleh ibahatu ittihadil khatam lirrajul. Laki-laki pakai cincin boleh. Pakai cincin diperbolehkan. Tapi catatannya bukan cincin emas. Kalau emas bagi laki-laki tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ya, apalagi emasnya itu yang di masyarakat dikenal dengan cincin dablah. Dablah itu cincin pertunangan. Kan kadang kalau di budaya masyarakat yang awam, seneng karo cah wedok, dilamar. Setelah dilamar, itu ketika lamaran bawa 2 cincin. Kalau cincin dablah, cincin tunangan itu nggak ada matanya. Nggak ada matanya, emas. Lah nanti satu dipakai calon istri, satu dipakai calon suami. Sehingga nanti kalau digodoni wong itu, kilo sudah diikat. Ya, itu bukan budaya Islam. Itu budayanya orang Kristen. Kemungkarannya, satu, memakai cincin emas nggak boleh. Kedua, meniru budaya orang kafir yang kekhususan mereka nggak boleh. Yang ketiga, kalau ada keyakinan. Orang kalau nggak paham tauhid, kadang keyakinannya masih ada itu. Ada dulu seorang laki-laki dengan seorang perempuan nikah. Setelah nikah, itu cincin, ya namanya orang awam,
cincinnya itu yang sama perempuan dilepas. Ya, setelah itu sing lanang dipikiran, kita rumah tangga kurang langgeng ini. Lah buktine dilepas ora dienggo kok. Ya. Kalau ada keyakinan hubungan kita itu langgeng selama cincin masih tersemat di jari manis, itu keyakinan syirik, nggak ada hubungannya. Ini saudaraku yang saya hormati, kalau dari emas tidak diperbolehkan. Tapi selain dari emas, dari perak itu diperbolehkan. Ya, dari perak dikasih mata, matanya misalkan ada tulisan nama dia, itu silahkan. Nama dia dengan nama istrinya, ya wis rapopo, sepenting ora isin itu. Karena kan ada orang saking sayangnya sama istrinya itu tangannya telisih jenenge bojone. Ya, wis apa-apa pokoknya jenenge dia dengan nama istrinya. Ya boleh saja. Allah Ta'ala alam, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dalam riwayatnya Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'alal khala, apabila beliau hendak masuk kamar mandi atau WC membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Sesungguhnya aku ya Allah berlindung kepadamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan. Jadi setan laki dan setan perempuan. Yang dimaksudkan kejelekan syaitan laki maupun perempuan. Ini ketika masuk WC. Hadis ini kata-kata ketika Nabi masuk WC. Kan lafadznya dakhala. Kalau dalam bahasa Arab, dakhala itu fi'il madi yang maknanya telah. Tapi fi'il madi yang maknanya telah itu bisa bermakna akan. Contoh nanti dalam ayat fa'idha qara'ta. Qara'ta itu kan fi'il madi. Ya, qara'a qara'a, qara'u qara'at. Ya, qara'ata qara'tum, qara'tunna. Ya. Qara'ta qara'tuma qara'tum, qara'ti qara'tuma qara'tunna misalnya. Qara'tu, ya, idza qara'ta. Itu kalau tekstual kan telah membaca. Tapi maksudnya kamu hendak membaca. Itu makna yang pertama. Jadi hendak. Makna yang kedua, itu madi yang seperti itu bisa maknanya telah dekat. Hampir. Kayak ketika qomat, qad qomat as-shalah. Kalau tekstual, sholat telah tegak. Tapi maksudnya apa? Sholat hampir dimulai. Makanya qomat itu pengumuman tentang akan dimulainya sholat. Ini yang pertama. Jadi dakhalal khala itu maknanya ketika hendak masuk WC. Rasul SAW ketika hendak masuk WC membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa-doa seperti ini dihafalkan. Jadi usahakan, saudara yang saya hormati, amalan-amalan keseharian itu dihafalkan, nanti diamalkan. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, baca bismillah, misalkan. Ya, zikir pagi, zikir sore. Itu dihafalkan. Cari nanti buku yang membahas tentang doa dan zikir banyak sekali. Kalau kita dulu sama guru itu modelnya apa? Ditulis. Jadi doanya itu ditulis. Setelah ditulis kemana-mana dibawa. Nanti begitu prakteknya, itu nanti tinggal baca. Tinggal baca. Jangan lali terus. Ya, karena doa ini Masya Allah. Masuk WC berlindung dari kejelekan setan laki dan perempuan. Masya Allah, nanti kalau Allah jaga luar biasa. Ya, ini semua nanti kayak masuk rumah bismillah mau hubungan doa, setan nggak ikut itu. Coba kalau seorang suami istri berhubungan kemudian setan melu. Wah, anaknya kuandanane angel, dasar anak setan. Setannya ngomong bener lah, biyen orang donga. Aku yo melu. Ini hal-hal yang orang pandang remeh itu ternyata buahnya luar biasa. Caranya seperti itu. Termasuk pada sholat, jangan sampai kita zikir bar sholat, zikir pagi, zikir sore atau zikir yang lain. Orang kalau belum bisa, moco sih. Saya ngisi di daerah mana itu ada bapak-bapak semangat. Jadi ini ngarep dewe itu kalau selesai sholat itu mesti jumuk kopean itu. Nah itu diwoco.
Lah itu nanti lama-lama hafal dhewe kok. Nanti lama-lama hafal sendiri. Wallahu ta'ala alam, ini fikih yang pertama. Yang kedua, isti'adah seperti ini itu supaya seorang muslim terjaga dari upaya syaitan untuk memberikan gangguan, untuk mengotori dengan najis. Untuk mengotori dengan najis. Gangguan di kamar mandi banyak. Gangguan di kamar mandi itu banyak. Bahkan ada orang mati di kamar mandi. Itu juga kadang nggak lepas dari campur tangan syaitan. Kepleset, sirah itu guapruk misalkan, ya keramik atau apa. Nah ini termasuk gangguan yang bisa datang dari syaitan. Dari syaitan. Termasuk gangguan dari syaitan itu di kamar mandi mikir gitu. Setelah mikir akhirnya melayang jauh. Sabune ndang tek. Gue apa gue hadus ya. Itu termasuk gangguan dari syaitan. Gangguan dari syaitan. Demikian pula gangguan syaitan itu tanjisuhu, menjadikan najis, terkotori. Kalau orang buang hajat kena gangguan syaitan, pakaiannya kena najis, tubuhnya kena najis, nanti kan berpengaruh. Lah ini saudara yang saya hormati penting. Sisi pendalilan pentingnya Rasul SAW itu terjaga dari godaan syaitan. Kan Nabi maksum. Tapi Nabi masih menuntunkan masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Padahal beliau itu sudah maksum. Kalau pribadi yang maksum saja itu masih meminta perlindungan kepada Allah, apalagi diri kita. Apakah diri kita terjaga? Wow, setan ini karo aku ora mungkin doyan. Demit wis ora mungkin dulit. Gila ndelok rupaku. Siapa yang jamin? Siapa ya yang jamin? Nggak ada yang jamin setiap kita ini. Ini pentingnya seseorang untuk beristiadah supaya terjaga dari keburukan syaitan. Ya, demikian pula bersandar kepada Allah itu penjagaan dari syaitan yang paling kuat. Karena syaitan itu ciptaan Allah. Kalau orang pengen selamat dari gangguan makhluk, itu meminta perlindungan kepada sang pencipta makhluk. Makanya kalau lewat tempat itu diyakini, wah ini banyak jin yang ganggu. Ini tempatnya itu wah, sangar, serem. Atau tempatnya itu wah ini banyak orang jahat. Atau tempatnya ini, wah hati-hati loh mas, daerah situ itu banyak ranjau darat. Ranjau darat itu ulo apa itu loh. Jadi ulo itu nggak ketok. Karena warnanya itu seperti ini, apa blangkrah di tanah itu. Nanti begitu kita cokot, alamat nanti sedulur kabeh mlumpuk gitu loh. Nah ini minta perlindungan kepada sang pencipta makhluk. Ya, a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Kita masuk kamar mandi. Nih, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, keburukan syaitan. Itu nanti sudah selesai. Ya, penjagaan pasti. Sekedar pendekatan pemahaman itu kalau orang diganggu. Makhluk sajalah. Aku diganggu gali kono itu. Wah, pimpinan gali kono kae lho. Bos, aku ndek iki ganggu ning kono iki. Sapa? Rupane piye? Oh iki wis gampang kok. Rampung itu. Rampung, itu makhluk. Itu makhluk. Apalagi ini penguasa alam semesta. Bersandar kepada Allah itu penjagaan dari syaitan dan keburukannya. Ini fikih dari hadis. Fikih dari hadis wajib meninggalkan najis. Ya, melakukan sebab supaya terhindar dari najis. Karena najis itu termasuk sebab adab kubur. Kan Nabi pernah melewati 2 kuburan, kata Nabi innahuma yu'adaban. Keduanya sedang diadab. Diadabnya menurutnya bukan perkara besar, tapi dosa besar. 1, yamsi binamimah. Tumbak cucuan. Tumbak cucuan itu adu domba. Ngomong ke sana, itu manas-manasi sana, ngomong ke sana, manas-manasi sana. Bikin kerusakan. Yang kedua,
la yastatiru min baulihi, tidak menjaga diri dari kencing. Dari buang hajat. Bagaimana menjaga diri dari kencing? Nanti akan ada pembahasan. Jangan kencing sembarangan. Di jalan, di air yang jernih. Kadang orang renang, wis krosong uyuh langsung blukutuk, blukutuk. Wah, ya akhirnya kan nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ada lubang-lubang, lubang itu diuyoi, jangkrik metu. Ya, jangankan kok jangkrik ning jero ya. Ning jobo ya, wah ambune uyuhmu itu. Ini dijaga. Kebersihan di kamar mandi. Nyirame. Sering itu ada tulisan siram yang banyak, hemat air. Piye lagi nyiram sing akeh ning hemat air. Maksudnya, leh nyiram itu sing resik, ning aire di sak cukupe gitu loh. Itu penjagaan dari kencing. Ini saudaraku yang saya hormati, wajib meninggalkan najis. Dengan melakukan sebab supaya najis itu tidak kena. Tidak kena. Makanya kalau orang pipis dengan duduk, berdiri boleh. Cuman kalau buang hajat besar katanya karo ngadeg ora iso ya. Ya, kalau buang air kecil, berdiri boleh, duduk lebih baik. Kenapa? Duduk itu lebih terjaga dari najis. Dari najis. Apalagi kalau tempatnya itu keras. Kalau tempat kita buang air kecil itu keras, sambil ngadeg kan muncrat. Tapi kalau misalnya sambil duduk, ngalir. Ini wallahu ta'ala alam, fikih dari hadis. Kemudian utamanya doa ini. Jadi doa ini sangat utama supaya senantiasa kita melazimi zikir kepada Allah. Setiap kesempatan itu zikir. Kemudian doa dengan lafadz Allahumma. Allahumma itu kan asalnya dari Allah sama ma. Ma di situ itu ganti dari ya. Makanya kalau diterjemah Allahumma ya Allah. Kenapa kok ma-nya ditaruh di belakang bukan ma Allah gitu? Mendahulukan nama Allah. Kalau Allah ya. Ya. Kalau ya Allah berarti ya ini dhisik. Kalau Allahumma ma-nya ditaruh di depan berarti Allah bukan yang pertama. Ya Allah. Ketika seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah, itu berarti semua nama dan sifat itu tercakup. Makanya nama Allah itu paling agung Allah. Paling agung Allah. Karena semua nama, semua sifat kembalinya kepada Allah. Contoh, Ya Rahman. Siapa tuh Mas Ya Rahman nih? Allah. Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar. Siapa di situ? Allah. Nama Allah paling agung itu Allah. Nama Allah kan tanpa batas. Karena nama Allah itu ada yang dalam Quran, dalam kitab, ada yang dalam hadis, ucapan para nabi, para rasul, ada yang dalam ilmu gaib di sisi Allah, tanpa batas. Paling agung namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah dimintai dengan disebutkan nama yang paling agung kecuali terijabahi. Makanya kalau nyebut nama Allah ya sudah, ya Allah. Ya. Kalau Allah jangkar langsung nyeluk jenenge. Lihat contohnya Nabi kayak gitu kok. Jangan sok-sok sing sopan. Duh, pangeran Gusti Allah. Masih ada itu kadang ngaji suwi tapi nyeluk Gusti Allah. Allah itu bukan Gusti, apa ada sifat nama Allah Gusti, pangeran. Ya. Allah, ya Allah. Ini fikih dari hadis penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Kemudian fikih seterusnya. Tempat yang baik itu seperti masjid. Disyariatkan zikir yang sesuai. Makanya kalau masuk masjid bukan berlindung, bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, bukan. Kalau bocah cilik mungkin. Jadi kalau anak-anak itu kadang nyelelek. Masuk kamar mandi, Allahumma shayyiban nafi'ah. Masuk kamar mandi, dongane ben udane deres ya. Tapi kalau masuk masjid, tempat yang baik, bukan mohon perlindungan. Apa yang dibaca? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma tafli abwaaba rahmatik. Minta dibukakan pintu rahmat. Minta dibukakan pintu rahmat.
Ini kalau tempat yang baik. Kalau tempat yang kotor, kal hasus. Hasus itu jamban, toilet, ya. Atau pokoknya tempat untuk menunaikan hajat. Zaman biyen jumbleng, sekarang udah nggak ada ya. Itu ketika masuk zikir supaya dijauhkan dari keburukan jin dan keburukan syaitan. Ini wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke fikih seterusnya. Tempat yang bersih itu tempat malaikat. Tempat yang kotor tempatnya syaitan. Tempat yang kotor itu tempatnya syaitan. Makanya rumah itu kalau pengen tenang salah satunya diresiki. Salah satunya diresiki. Kalau rumah itu reget, peteng gitu. Itu begitu masuk itu, wah, hawane angker itu. Singup. Karena memang tempat yang bersih itu tempatnya malaikat. Malaikat seneng. Tapi kalau tempat yang kotor, sing seneng setan. Sing seneng setan, lihat aja. Nanti tempat-tempat yang kotor, peteng, ora dirisi, ya sudah. Rumah itu kalau misalnya mangkrak suwe ora dinggoni, itu wah ceritanya wong macam-macam itu. Pas aku lewat itu ono bayangan putih-putih. Padahal godhong gedang. Tapi pikirannya sudah nggak nyaman. Lah ini tempat kotor, itu tempat syaitan. Tapi kalau tempat bersih, itu malaikat. Lah ini supaya kita suka untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya, termasuk tempat-tempat, kalau tadi malam, itu kalau orang berlebihan dalam penggunaan, itu nanti sing nempati syaitan. Jadi sampai Nabi itu kasur, itu satu untuk suami, satu untuk istri, satu untuk tamu. Kalau ada lagi satu yang kosong ra kanggo, itu hati-hati itu. Dituruni setan. Terus gimana? Gulung wae. Ya, digulung, disimpan, dibersihkan. Sama kayak ruangan-ruangan kurang terjaga kebersihan, setannya seneng. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis yang terakhir itu ditetapkan adanya jin dan syaitan. Jin, syaitan itu ada. Apa ada yang nggak percaya? Ada. Jadi sekte tertentu itu nggak percaya adanya syaitan. Yang ada apa? Sifat buruk. Jadi manusia itu kalau kelakuannya apik, wah itu sifatnya malaikat. Tapi kalau elek, itu sifatnya syaitan, iblis. Tapi mereka nggak yakin. Saya pernah kok dulu waktu termasuk baca Bulughul Maram, ning gurune itu modele. Itu akal. Ketika diterangkan hadis kalau bangun tidur, itu hidung itu dibersihkan. Kenapa? Karena kata Nabi, tempat bermalamnya syaitan. Gak percaya itu. Akhirnya ketika menerangkan, syaitan itu berasal dari syatona. Ya. Akhirnya diputar. Maksudnya, itu bukan setan yang sebenarnya, tapi kotoran. Makanya kalau kamu bangun tidur itu kurek-kurek gini, walah nemu ireng-ireng. Dipahami seperti itu. Ini saudaraku yang saya hormati bertentangan dengan nas. Jin, syaitan itu sesuatu yang nyata Allah ciptakan ada. Itu makhluk tersendiri. Makhluk tersendiri. Ya, wallahu ta'ala alam, hadis seperti itu. Kemudian setelahnya masih hadisnya Anas. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW yadahulul khala'a fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma' wa anazatan fayastanji bil ma' mutafakun alaih. Kata Anas, Rasulullah SAW masuk kamar mandi atau WC. Maka aku bawakan, aku dan remaja seumuranku. Jadi gulam itu anak menjelang balik. Ya mungkin kelas 4, kelas 5 SD lah. Menjelang balik. Itu membawa seember air. Kalau idawa itu asalnya kalau zaman dahulu tempat air yang terbuat dari kulit. Tempat air yang terbuat dari kulit. Kalau kisah ya bahasanya ember lah. Seember air sama anazah. Anazah itu ada yang mengatakan asotawilah firok siha hadidah. Dari tongkat panjang di atasnya ada besi. Kalau tongkat panjang di atasnya ada besi berarti tombak.
tongkat panjang, di atasnya ada besi, tombak. Cuman kalau anazah, sebagian ulama mengatakan ramhun qasirun. Tombak kecil paling segini. Biasanya nanti dipakai nanti uncalke kepada musuh. Nah, kata Anas, aku bawakan seember air, kemudian juga anazah tadi, tombak kecil. Maka beliau bercebok, beristinja dengan menggunakan air. Hadis ini, saudaraku yang saya hormati, keistimewaan Anas bin Malik. Anas itu melayani Nabi SAW itu 10 tahun. Melayani Rasulullah SAW. Ini Masya Allah. Makanya sahabat Anas ini luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas, wah banyak. Termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena melayani Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya hormati, ketika seseorang menunaikan hajat, tadi disebutkan khala, itu supaya bersembunyi dari orang. Bersembunyi dari orang itu bisa dengan pintunya ditutup, atau tempatnya itu tempat yang memang tersembunyi. Ya, jadi jangan masuk kamar mandi, lawangnya rati kancing. Begitu wong buka, kan ada orang yang ketika di kamar mandi itu kalau buang hajat celananya dilepas. Begitu nggak dikancing, orang sing buka karena kebelet, akhirnya auratnya kelihatan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau orang sudah paham tuntunan Nabi, kencing itu kalau di tempat yang tertutup, pintunya dikancing. Kecuali kalau anak-anak. Kalau anak-anak, saya pernah bawa anak itu neng kamar mandi dikancing, buka ora iso. Kan bingung. Akhirnya dadak ngene nduk ngene. Tapi kalau orang dewasa itu ditutup dikancing. Supaya nanti aurat tidak kelihatan. Di tempat terbuka, jangan. Kalau bisa pokoknya delik. Ini jangan di tempat yang terbuka, nanti auratnya kelihatan. Kalau orang awam, wis kadang pengen buang ajar langsung mantur nenggon ban mobil. Makanya ban mobil irah, ning pesing. Ya, cuman seperti itu orang awam. Bahkan kapan itu saya lihat ada, jadi sini ono wong kencing, sini ono kayak apa? Gojek apa itu loh. Apa mungkin bayangan saya bahwa penumpangi Gojek itu krasa nguyuh. Nah, kalau nguyuh kayak gitu, kayak cebok terus nanti gonceng lagi, goncengnya mepet sisan. Najisnya piye ini? Lah ini betul-betul diperhatikan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah hormati, hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau seseorang buang hajat itu dengan cebok dengan air, itu sudah cukup. Walaupun sebagian ulama mengatakan paling sempurna katanya. Ini pendapat sebagian ulama. Itu dengan kerikil dulu, baru air. Baru air. Tapi kalau orang awam kan, apa? Air dulu, setelah itu tisu. Setelah itu tisu. Saya pernah masuk di satu tempat itu, di kamar mandinya ada tisu. Orang kalau nggak paham, tisu WC gue lap rai. Tisu WC gue lap rai. Karena kalau delok itu, waduh lagi tisu WC gue lap rai. Ya karena nggak paham. Resik-resik ya, tapi kan ya namanya kelingan kayak gitu. Ya sama misalnya gelas tinggal ngelap itu dengan pakaian dalam itu. Iki anyar, rung kanggo. Tapi pikirannya lah ya. Piye. Lah ini saudaraku yang saya hormati, sebagian mengatakan kerikil air paling sempurna. Setelah itu yang kedua air, yang ketiga dengan kerikil. Tapi walau ta'ala alam, mencukupkan dengan air itu boleh. Pelajaran seterusnya, seorang muslim itu kalau hendak menunaikan hajat dipersiapkan. Dipersiapkan. Misalkan mau buang hajat, dipersiapkan. Makanya kalau orang masuk kamar mandi mau buang hajat, coba dicek banyune ono ora. Jangan sudah terlanjur metu apalagi buang hajat besar. Duh, banyune ra ono piye. Ya. Piye? Akhirnya kan ini, makanya dipersiapkan sejak ketika dia masuk. Termasuk pintunya. Ya, itu nanti bisa tertutup apa enggak. Ini betul-betul diperhatikan. Fikih dari hadis. Wallahu ta'ala alam. Kemudian menjaga tahfadu an ayunin nadirin, menjaga dari pandangan manusia. Jadi kalau bisa ya ditutup dengan apapun, berupaya untuk ditutup.
untuk ditutup, walaupun hanya sekedar penulis katakan dengan kain sobekan. Kain sobekan. Kalau memang tempat yang terbuka, waduh, piye. Ya tutup dengan kain sobekan, sekedar kain sobekan. Sepenting dijaga dari pandangan manusia. Ini dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti lanjut pada masih seputar pembahasan tentang qada'ul hajah. Dan ini pembahasan tentang menunaikan hajat ini termasuk tanda kesempurnaan Islam. Coba selain Islam apa ada aturan? Nggak ada aturan. Selain Islam itu kadang kalau nguyuh wis, rampung nguyuh itu cuman titik gitu. Jadi serenti gitu. Serenti baru ya wis lebokke neh. Ya. Kalau selain Islam, kalau Islam, wah masya Allah komplit sekali. Sampai ada orang musyrik itu ngomong kepada Salman, ya Salman, alamakum nabiyukum kulla syai'in hatal hira. Salman, nabimu ngajari apa-apa sampai urusan masuk WC. Ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.